Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi para pemirsa. Untuk para pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, sedang bertugas atau berlibur di darat, di laut, di udara, kita bertemu lagi dalam acara Renungan Pagi. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau buka dan sucikan hati kami, sehingga kami dapat mengerti sabda-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus yang akan memberikan hikmat dan pengertian yang lebih dalam lagi, sehingga firman-Mu dapat kami pakai sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan kali ini berjudul Bukan Mencari Keuntungan Sendiri. Bukan mencari keuntungan sendiri. Ayat pokok terdapat di dalam Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Saya bacakan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Para pemirsa, memperhatikan kepentingannya sendiri atau dalam bahasa lainnya egois didefinisikan sebagai memperhatikan diri sendiri secara tidak pantas atau secara berlebih-lebihan, mendahulukan kenyamanan dan keuntungan diri sendiri tanpa memperhatikan atau dengan mengorbankan kenyamanan dan keuntungan orang lain. Orang yang egois memiliki kecenderungan menghakimi dan mencela orang lain karena menganggap diri sendiri paling benar dan tidak pernah salah. Pada umumnya, manusia memang ingin dipuji, diperhatikan, diprioritaskan, dihargai, dan tidak mau direndahkan atau disepelekan. Karena itu manusia egois juga cenderung meninggikan diri sendiri dan sulit untuk merendahkan hati. Dunia seringkali mengajarkan bahwa untuk berhasil kita harus egois, mementingkan diri sendiri dan menyusahkan orang lain. Ada jargon orang egois, mengapa mempermudah kalau bisa mempersulit. Ada lagi yang lain, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ketika seseorang mementingkan diri sendiri, ia akan menjadikan dirinya sebagai pusat dan tidak lagi mempedulikan kepentingan dan perasaan orang lain. Sehingga akibatnya tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Seperti dikatakan di dalam Yakobus 3 ayat 16. Yakobus pasal 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Lawan dari memperhatikan kepentingan sendiri adalah memperhatikan kepentingan orang lain, mengutamakan kebaikan orang lain seperti untuk keuntungan diri sendiri. Di dalam Matius pasal 7 ayat 12, Matius pasal 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Orang yang suka memperhatikan kepentingan orang lain dengan sendirinya juga orang yang murah hati dan rendah hati. Murah hati adalah sifat suka memberi, berbagi,
dan membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi. Orang yang murah hati suka memberikan bantuan baik materi, tenaga, maupun dukungan moral, dan dilakukan secara sukarela dan tulus tanpa mengharap balasan untuk menunjukkan kebaikan sejati kepada orang lain. Seseorang yang rendah hati adalah seseorang yang menyadari kelemahan dirinya, sekaligus menghargai kelebihan orang lain. Sikap rendah hati sangat penting untuk mempertahankan kerukunan dalam rumah tangga, pergaulan yang baik dengan tetangga sekitar, atau juga tak kalah pentingnya adalah persekutuan gereja, karena setiap orang percaya dipanggil untuk melayani. Salah satu kunci pelayanan yang berhasil adalah melayani dengan rendah hati. Para pemirsa, sebagai manusia biasa, kita masih belajar dan terus belajar untuk bersikap tidak mementingkan diri sendiri, murah hati, dan rendah hati, karena dampak positifnya sangat dapat dirasakan oleh keluarga, saudara seiman, sahabat, rekan kerja, dan masyarakat di sekitar kita. Prinsip rendah hati, inilah prinsip sejati orang Kristen. Karena kita sebagai pengikut Kristus, kita akan mengikuti teladan Yesus sebagai anak Allah yang merendahkan diri sedemikian sehingga sama dengan manusia, tapi akhirnya mendapat kemuliaan yang begitu besar. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 8-11, Filipi pasal 2 ayat 8-11 saya bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian renungan pagi kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Tapi sebelum kita berpisah, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, di tempat yang maha tinggi yang kami sebut dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah selesai mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami bahwa bersikap tidak mementingkan diri sendiri, murah hati, dan rendah hati adalah prinsip sejati orang Kristen, di mana kami meneladani Yesus Kristus sebagai pribadi yang mengasihi, mementingkan manusia melebihi diri sendiri. Oleh sebab itu, Roh Kudus berikan kemampuan pada kami untuk selalu bermurah hati, rendah hati, dan tidak mementingkan diri sendiri. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami berdoa pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.